Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik Ananda, bagaimana kabarnya semua? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap di rumah saja ya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Silakan disimak videonya ya. Hari ini kita akan belajar tentang pertama, cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kedua, penyakit atau kelainan tulang pada manusia. Ketiga, penyakit atau kelainan otot pada manusia. Dan yang terakhir, penyebab gangguan kesehatan. 1. Cara memelihara alat gerak manusia. Mengapa kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot? Ya, karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot, seperti berdiri, duduk, lari, ataupun berolahraga. Berikut beberapa cara memelihara kesehatan alat gerak. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Perbanyak makan buah dan sayuran ya Nanda. Kedua, posisi tubuh tegak saat berdiri. Jangan menunduk ya. Ketiga, berolahragalah seimbang. Perbanyak makan buah dan sayuran ya Nanda. Kedua, posisi tubuh tegak saat berdiri. Jangan menunduk ya. Ketiga, berolahragalah secara teratur. Jangan menunduk ya. Ketiga, berolahraga secara teratur. Ayo, dapatkah kamu menyebutkan contoh menjaga kesehatan tulang dan otot lainnya? 2. Kelainan tulang pada manusia. Penyakit atau kelainan pada alat gerak tulang manusia. Yang pertama, retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan ataupun terjatuh. 2. Skoliosis, lordosis, dan kifosis, yaitu kelainan retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan ataupun terjatuh. 2. Skoliosis, lordosis, dan kifosis, yaitu kelainan tulang punggung akibat kebiasaan yang salah. 3. Rakitis, disebabkan kekerasan berupa kecelakaan ataupun terjatuh. 2. Skoliosis, lordosis, dan kifosis, yaitu kelainan tulang punggung akibat kebiasaan yang salah. 3. Rakitis, disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. 4. Osteoporosis dan kifosis, yaitu kelainan tulang punggung akibat kebiasaan yang salah. 3. Rakitis, disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. 4. Osteoporosis disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Salah. 3. Rakitis, disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. 4. Osteoporosis disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Fosfor, kalsium, dan vitamin D. 4. Osteoporosis disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Sebabkan menurunnya kepadatan tulang. Ayo kita bahas satu persatu. Retak dan patah tulang. Kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan atau benda keras. Benturan dapat berupa kecelakaan ataupun terjatuh. Retak tulang disebut fisura.
sedangkan patah tulang disebut benturan atau benda keras. Benturan dapat berupa kecelakaan ataupun terjatuh. Retak tulang disebut fisura, sedangkan patah tulang disebut fraktura. Fraktura terbagi atas dua, fraktura terbuka atau patah tulang terbuka dan fisura, sedangkan patah tulang disebut fraktura. Fraktura terbagi atas dua, fraktura terbuka atau patah tulang terbuka dan fraktura tertutup atau patah tulang tertutup. Fraktura terbuka yaitu ketika fraktura terbuka atau patah tulang terbuka dan fraktura tertutup atau patah tulang tertutup. Fraktura terbuka yaitu ketika tulang patah keluar menembus kulit, sedangkan fraktura tertutup ketika tulang patah dan fraktura terbuka yaitu ketika tulang patah keluar menembus kulit, sedangkan fraktura tertutup ketika tulang patah dan tidak menembus kulit. Fraktura tertutup ketika tulang patah dan tidak menembus kulit. Kelainan pada tulang akibat kebiasaan yang salah. Pertama, skoliosis atau tulang punggung membengkok ke arah samping seperti membentuk huruf S. Kedua, lordosis, tulang punggung membentuk ke arah depan. Ketiga, kifosis, tulang punggung yang membengkak. Skoliosis, lordosis, dan kifosis ini disebabkan oleh akibat kebiasaan duduk yang salah. Nah, ini adalah cara duduk yang benar ya. Jadi Nanda nanti ikuti bagaimana cara yang duduk benar. Rakitis atau pertumbuhan tulang kaki tidak normal disebabkan kekurangan gizi seperti vitamin D, kalsium, dan fosfor, mengakibatkan tulang kaki tidak tumbuh normal. Penyakit ini dapat membentuk kaki menjadi bengkok seperti huruf X atau dapat membentuk kaki menjadi bengkok seperti huruf X atau O. Berikut adalah contoh orang yang mengalami penyakit rakitis. Osteoporosis disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Kepadatan tulang menurun karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Penyakit ini biasanya osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Penyakit ini biasanya menyerang orang-orang yang telah lanjut usia. Tiga, kelainan otot pada manusia. Kelainan otot pada manusia. Yang pertama, hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Biasanya terjadi pada binaragawan. Kedua, atrofi, yaitu mengecilnya otot akibat hilangnya kemampuan berkontraksi. Dapat disebabkan kurangnya bergerak, kurangnya gizi, atau infeksi virus penyebab polio. 3. Stiff atau kaku leher. Penyakit ini biasanya pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot seperti infeksi meningitis ataupun gerakan tiba-tiba. Yang terakhir, tetanus, yaitu penyakit kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Biasanya jika kita tertusuk paku. 4. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Penyakit atau kelainan pada tulang dan otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir
dan infeksi bakteri atau virus. Namun, di beberapa kondisi juga disebabkan oleh kebiasaan yang tidak sesuai dengan pola kesehatan. Berikut kita akan membahas penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Yang pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Hal ini bisa mengakibatkan tulang punggung akan terasa sakit. Kedua, membawa beban yang terlalu berlebihan. Hal ini mengakibatkan tulang punggung akan terasa sakit. Kedua, membawa beban yang terlalu berlebihan. Hal ini mengakibatkan tulang punggung membengkok ke depan. Ketiga, berjalan dengan tubuh bungkuk. Hal ini mengakibatkan tulang punggung membengkok ke depan. Ketiga, berjalan dengan tubuh bungkuk. Hal ini mengakibatkan tulang punggung bengkok ke depan atau ke belakang. Keempat, tidur dengan posisi yang tidak benar. Hal ini mengakibatkan tulang punggung bengkok ke depan atau ke belakang. Keempat, tidur dengan posisi yang tidak benar. Hal ini mengakibatkan saat bangun tidur, leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir, menulis dengan posisi tubuh yang tidak benar. Hal ini mengakibatkan saat bangun tidur, leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Hal ini mengakibatkan sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Yang terakhir, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Hal ini mengakibatkan sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Lima, cara memelihara kesehatan organ gerak. Berikut cara memelihara kesehatan organ gerak. Perlu diingat ya Nanda, yang pertama, ketika kalian berdiri, duduk ataupun berjalan, usahakan dengan posisi tubuh yang tegak. Kedua, membawa beban dengan seimbang. Jika memakai tas ransel, harus memakai berjalan, usahakan dengan posisi tubuh yang tegak. Kedua, membawa beban dengan seimbang. Jika memakai tas ransel, harus memakai kedua talinya. Ketiga, olahraga secara teratur. Keempat, tidur yang cukup minimal 8 jam. Kelima, memakai kedua talinya. Ketiga, olahraga secara teratur. Keempat, tidur yang cukup minimal 8 jam. Kelima, makan makanan bergizi, terutama yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D. Biasanya banyak terdapat pada sayuran ataupun buah-buahan. Keenam, makan makanan bergizi, terutama yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D. Biasanya banyak terdapat pada sayuran ataupun buah-buahan. Keenam, memberikan vaksin polio pada balita. Yang terakhir, menjaga kebersihan makanan dan lingkungan. Keenam, memberikan vaksin polio pada balita. Yang terakhir, menjaga kebersihan makanan dan lingkungan. Nah, itu tadi video yang Anda telah saksikan. Bagaimana? Sudah paham? Apabila Anda belum paham, silakan kembali ke video awal. Jika sudah paham, mari kita kerjakan tugas. Yuk berlatih. Soal pertama, mengapa kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot? Kedua, tuliskan perbedaan dari patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. 3.
Tuliskan 4 kelainan atau penyakit pada tulang manusia. Keempat, kelainan atau penyakit pada otot manusia. Yang terakhir, tuliskan cara memelihara kesehatan organ gerak. Kalian kerjakan di buku tematik kalian masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.